Saya pengen meluangkan waktu 15 menit aja gitu, di waktu dia tidur gitu, dengan membacakan buku, khusus sama si kakak ini gitu. Karena waktu ketika kita membacakan buku di malam hari, itu kan gelombang otak itu kan frekuensinya theta ya, jadi tenang gitu, dia tenang, terus mudah memasukkan value-value gitu kan. Jadi si anak ini yang biasanya seharian saya mungkin ngurusin adiknya gitu, dia masih tetap dapat waktu berkualitas gitu loh sebelum tidur. Jadi dia tetap merasa aman, merasa dicintai, merasa diperhatikan. Kekerasan itu rata-rata pukulan gitu ya gitu. Tapi Iya. ternyata itu ada juga kekerasan verbal yang mana seperti ancaman, seperti cyberbullying. Sekarang kan era digital ya, cyberbullying itu termasuk salah satu dari kekerasan verbal. Sebenarnya ketika anak-anak atau orang dewasa itu melakukan kekerasan itu kan sebenarnya merusak fitrah ya. Kita kan merasa kayak aduh gitu kan. Nah itu Iya. kan sebenarnya udah nggak nyaman ketika sudah fitrah kita sudah waduh ini ada yang Istilahnya nggak pas ya. ketun gitu ya, ketun bahasa Jawanya gitu ya. Iya, ada yang nggak pas nih gitu. Ya itu memang berarti waktunya kita bertindak gitu loh. Insya Allah semoga semua sekolah ini bisa ya mengaplikasikan program anti perundungan ini gitu kan. Tergantung geodemografinya juga kan, anak di wilayah utara mungkin akan berbeda dengan anak yang di wilayah barat seperti Iya, itu gitu. Jadi mungkin memang sekolah harus concern sebenarnya ya sama. Rangkul itu juga ada yang namanya komunikasi efektif. Jadi kalau misalnya memang dia tidak mau belajar, pasti ada alasannya. Kenapa kok anak itu tidak mau belajar? Orang tua bisa melakukan komunikasi yang efektif, melakukan komunikasi yang baik dengan anak, ditanyain terlebih dahulu. Terkadang kan anak itu nggak mau bercerita karena dia ngerasa diancam. Kita dari Rangkul tuh terus mengedukasi sebenarnya. Fungsi kita itu sebagai relawan tuh sebenarnya mengedukasi orang tua gitu supaya eh, menjalani pengasuhan yang positif kayak gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-teman semua, kembali lagi di program channel YouTube Yatim Mandiri. Kali ini Yatim Mandiri mempunyai program yang sangat menginspirasi, yaitu Ruang Berbagi. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita mengangkat isu dan kasus yang sangat menarik ya. Tentunya memang terkait dengan parenting begitu ya. Dan alhamdulillah juga di tengah kita sudah hadir dua narasumber yang sangat cantik ya, yang keren begitu, dan juga luar biasa ya, sudah melalang buana kemana-mana begitu ya. Tentunya dalam memberikan motivasi dan inspirasi terhadap keluarga begitu ya. Begitu. Tapi sebelum kita nanti membahas materi lebih dalam, kita kenalan dulu begitu ya terhadap narasumber kita yang hari ini sangat spesial. Tentunya narasumber kita ini nggak kaleng-kaleng ya. Kita hadirkan ke podcast kita. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan insight buat kita semuanya. Baik, mungkin saya sapa dulu dari kakak Devita ya. Boleh mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, karena ini lagi siang hari ya. Perkenalkan, saya Devita Triartika. Biasanya dipanggil Devi aja biar nggak panjang-panjang gitu. Saya sekarang ini lagi relawan keluarga kita, terutama di regional Rangkul Surabaya. Selain itu, saya juga sekarang lagi sedang magister ya, lagi sekolah S2 di Universitas Erlangga. Dan selain itu juga saya memang lagi mentoring public speaker gitu ya, mentoring public speaking dan juga MC gitu. Dan guru juga. Masya Allah ya. Gitu. Baik, untuk yang narasumber satu lagi nih ya, ini yang luar biasa. Boleh memperkenalkan dirinya? Oh iya. Nama saya Ratna Prayudipti Azarin, biasa dipanggil Kak Nana. Jadi saya dari Rangkul, relawan keluarga kita, wilayah Sidoarjo gitu. Kalau kesibukan saya mengelola sekolah
KB Abatasa Play School di Sidoarjo, kemudian menjadi konselor pendidikan juga. Kemudian saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak berusia 12 tahun dan 9 tahun gitu. Masya Gitu. Allah ya, nanti bisa dikenalkan Mbak Devi dan Mbak Nana ya, Masya Allah. Ini mereka berdua adalah narasumber yang memang siang ini kita hadirkan dalam rangka untuk menyampaikan beberapa tema-tema tentang parenting begitu ya. Nah, Mbak Devi dan Mbak Nana, bicara parenting nih ya. Saya beberapa pekan terakhir ini sering melihat di sosial media gitu ya, terutama terkait dengan isu kekerasan terhadap anak nih ya. Ternyata memang kekerasan terhadap anak ini tidak hanya terjadi di sekolah, di pesantren, madrasah atau di tempat penitipan anak, bahkan di dalam keluarga sendiri itu juga terjadi kekerasan Iya, benar. keluarga itu. Nah, kira-kira apa kekerasan anak itu sendiri terjadi itu kira-kira apa sih penyebabnya begitu ya? Mungkin dari Kak Devi dulu gitu ya. Iya, boleh. Jadi kalau kita berbicara tentang kekerasan, jadi kekerasan itu benar ya kata Kak Rosi tadi, bahwa kekerasan itu tidak terjadi di luar rumah aja, di sekolah, di tempat mereka bermain, tempat mereka belajar pendidikan non formal, tapi juga memang ada di rumah gitu. Dan segala jenis kekerasan itu ternyata tidak hanya dari kekerasan fisik, yaitu kayak pukulan gitu kan. Rata-rata orang itu mengasumsikan bahwa kekerasan itu rata-rata oh pukulan gitu ya gitu. Tapi Iya. ternyata itu ada juga kekerasan verbal yang mana seperti ancaman, seperti cyberbullying. Sekarang kan era digital ya, cyberbullying, terus saling membuli di antara teman-teman gitu. Lalu ya berbagai macam ancaman yang itu sebenarnya soft gitu ya, tapi itu kayak secara tidak langsung itu menekan anak. Itu termasuk salah satu dari kekerasan verbal. Oke. Oke. Kalau menurut Kak Nana, Oke. Saya mungkin ingin menyampaikan beberapa fakta ya. Jadi dari laporan Komnas Perlindungan Anak itu di tahun 2025 itu ada peningkatan dari tahun sebelumnya ya, yang biasanya 4.000, bukan biasanya nih, harusnya sih tidak terjadi ya. Yang dulunya 4 ribuan itu sekarang jadi 5 ribuan gitu. Jadi dan ironisnya itu terjadi di keluarga dalam atau orang-orang keluarga. terdekat gitu ya. Iya. Kenapa sih bisa terjadi di dalam keluarga? Jadi sebenarnya ini ada terjadi kesalahan pengasuhan ya. Biasanya itu kan sebenarnya saat ini juga mulai ada miskonsepsi gitu tentang Iya. pengasuhan. Kalau anak nggak taat tuh wajar aja gitu dipukul, dibentak gitu ya. Nah, sebenarnya kekerasan itu mungkin awalnya itu kayak bercanda mungkin ya. Misalnya orang tua bercanda merendahkan seperti itu. Atau ada awalnya tuh mungkin hanya mencubit ringan. Lama-lama kok ini ya gitu, ada kemarahan habis itu pakai berkembang jadi sapu, berkembang jadi dikunci di kamar mandi itu kan sudah termasuk kekerasan ya gitu. Iya, iya. Dalam pengasuhan gitu ya. Kemudian adanya pemahaman ini, kurangnya ini ya, pemahami perkembangan anak. Jadi saya tuh pernah ada menjumpai suatu kasus orang tuanya ini kedua orang tuanya ini suka memukul, merendahkan gitu. Anaknya masih SD. Ternyata setelah ditelusuri sama gurunya, anak ini memiliki IQ yang sangat tinggi, yaitu termasuk anak gifted sebenarnya. Nah, perkembangan anak gifted ini kan sebenarnya berbeda ya, dari pola pikir, kemudian dari intuisi dan sebagainya. Jadi biasanya lebih 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 kritis gitu ya. Ini yang dianggap orang tua itu jadi pembangkangan gitu loh. Akhirnya si anak ini dianggap tidak nurut, susah diatur. Dia mendapat kekerasan dari situ. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan luka pengasuhan ya gitu loh. Baik secara fisik maupun luka yang akan dia bawa sampai perkembangannya nanti ketika dia dewasa gitu. Yang dikhawatirkan ketika luka itu nanti diturunkan ke anaknya seperti itu. Gitu sih. Baik, tadi saya kalau menerima dia ada salah pengasuhan gitu ya dari orang tua ya terhadap anak begitu ya. Tadi juga dijelaskan dari Kak Devi, kekerasan itu tidak hanya dalam bentuk fisik gitu ya, tapi ketika ancaman gitu kan itu juga termasuk
apa namanya, kekerasan begitu. Bisa dicontohkan nggak, bentuk ancaman, terhadap anak itu seperti apa gitu loh, sehingga ini disebut sebagai kekerasan begitu? Iya, baik. Salah satu contohnya kan tadi Kak Rosi sudah menyinggung bahwa ternyata itu tidak hanya di luar rumah ya, tapi ada sendiri di dalam rumah. Jadi kita ambil contoh aja, itu kekerasannya dalam bentuk verbal di dalam rumah. Rata-rata terutama orang tua zaman dulu ya, Kak Nana ya. Meskipun zaman sekarang masih ada juga Ada ya, juga ya. makanya kita dari Rangkul tuh terus mengedukasi sebenarnya. Fungsi kita itu sebagai relawan tuh sebenarnya mengedukasi orang tua gitu supaya menjalani pengasuhan yang positif kayak gitu. Ya, Iya. silakan Kak. Lalu contoh yang banyak gitu ya, yang diterapkan dari zaman dulu mungkin zaman sekarang juga, itu adalah orang tua itu menggunakan ancaman sebagai bentuk, itu adalah disiplin untuk anak. Padahal itu adalah cara pola pengasuhan yang ya bisa dikatakan salah gitu, bisa dikatakan negatif gitu ya, karena kan berpengaruh untuk tumbuh kembangnya anak. Contohnya adalah anak tidak mau belajar. Contohnya itu bentuk ancamannya itu seperti, kamu kalau nggak belajar nanti kamu nggak usah makan ya, kamu kalau nggak belajar nanti kita nggak usah jalan-jalan, kamu kalau nggak belajar nanti biarin aja, nanti nggak akan ya dibeliin mainan dan lain-lain. Itu kan bentuk ancaman ya. Sekilas itu kayak bukan yang langsung dipukul, langsung kena fisik, tapi itu adalah bikin anak ngerasa kayak, oh itu aku apa itu kayak bukan sebuah ruang yang nyaman dan aman gitu loh buat dia gitu. Padahal ada cara-cara yang lebih positif. Misalnya si anak itu tidak mau belajar gitu. Di Rangkul itu juga ada yang namanya komunikasi efektif. Jadi kalau misalnya memang dia tidak mau belajar, pasti ada alasannya. Kenapa kok anak itu tidak mau belajar? Orang tua bisa melakukan komunikasi yang efektif, melakukan komunikasi yang baik dengan anak. Ditanyain terlebih dahulu, kenapa kok kamu tidak mau belajar? Anak pasti akan memberikan alasan. Karena keluarga itu adalah harus menciptakan ruang yang aman bagi anak sehingga anak mau bercerita. Terkadang kan anak itu nggak mau bercerita karena dia ngerasa diancam. Karena dia ngerasa diancam, dia ngerasa ditekan, akhirnya dia tidak mau bercerita. Belum ngomong aja udah dimarahin. Nah, itu kan. Jadi anak mau ngomong yang sejujurnya dia males pada akhirnya gitu. Jadi makanya dia memilih untuk yaudahlah diem aja. Oh yaudahlah aku belajar. Kadang dia belajar hanya sekedar buka buku loh. Belum tentu dia benar-benar memahami apa yang dibaca, yang dipelajarin. Tahu-tahu pas ulangan nilainya jelek. Nah, salah siapa? Gitu kan. Jadi kalau bisa diperbaiki gitu ya, gitu bisa melakukan pola asuh atau komunikasi yang efektif, yang komunikasi yang baik. Jadi tanyain dulu anak itu kenapa kok nggak mau belajar, mungkin dia capek, mungkin dia tadi sudah kerja kelompok sama temennya tapi orang tuanya nggak tahu, jadi mungkin dia butuh waktu. Oh ya ma bu saya akan belajar tapi mungkin nanti saya butuh waktu. Nah kalau seperti itu kan sama-sama enak ya gitu, tapi terkadang orang tua itu udah kayak maunya, oh ini waktunya kamu belajar, harusnya kamu belajar gitu, ini jammu belajar loh. Nah tapi tanpa tahu nih kenapa anak kok menolak, tanpa tahu alasan anak kenapa kok dia tuh nggak mau, seperti itu Masya contohnya. Allah ya. Oke. Jadi Ini kalau kita lihat apa namanya tadi, pola mengasuh anak ya, itu sebenarnya tidak kurang tepat tuh ya, kurang efektif kalau dengan model ancaman seperti itu iya, ya. terus ada lagi Pak, ini Kak ya, Karus maaf. Kita kan sama-sama muda ya Iya, gitu ya. iya. Jadi gini, apa namanya, ada hal yang kadang-kadang itu dianggap biasa, itu labeling kepada anak gitu ya. Jadi anak-anak yang ih dasar dasar kamu tuh malas gitu ya. Jadi Labeling ya. labeling gitu ya. Itu jujur aja berpotensi untuk membuat anak tidak nyaman, tidak percaya diri gitu ya. Dan dia akhirnya tumbuh dengan kepercayaan itu. Nah, itu yang agak susah nanti ketika apa namanya, ketika dia sudah punya value itu tentang dirinya, itu tuh perlu apa namanya, perlu diregulasi gitu loh akhirnya. Itu sih. Jadi kadang-kadang itu tidak terkesan mengancam ya, nggak hanya ancaman kamu harus gini, kamu loh ini mama pukul sapu atau kalau ini kamu keluar aja gitu dari rumah. Nggak hanya itu, ternyata meskipun ngomongnya juga pelan, tapi kalau dasar kamu tuh malas, kamu tuh nggak mau belajar, itu juga menyakitkan juga.
Kalau pola asuh dengan ancaman ataupun melabeling itu kira-kira dampaknya apa ya jangka panjang terhadap anak-anak yang diasuh dengan pola seperti itu? Mhm. Jadi kalau, dari yang saya ketahui juga gitu, kebetulan saya juga basic-nya psikologi pendidikan ya, Pak. Jadi memang, eee, beberapa kasus itu anak-anak memang tumbuh dengan value diri yang rendah gitu. Nah, sebenarnya, mungkin orang akan ngelihatnya nggak apa-apa, dia bisa hidup-hidup aja tuh gitu kan, dia oke-oke aja, sekarang dia udah kerja dan sepertinya tapi gitu loh, perlu usaha untuk menyembuhkan luka itu sendiri gitu. Jadi ada kemungkinan juga ya itu tadi akan diturunkan ke anaknya gitu kan. Jadi pola pengasuhan yang tidak sehat itu, yang tidak positif itu tadi, itu akan terulang gitu. Kalau sekarang bahasa gaulnya kan parenting VOC ya. Kita kembali ke parenting VOC, parenting ya kan ada yang seperti itu ya. Tapi padahal sebenarnya ya itu tadi kita tuh mau campaign gitu sebenarnya rangkul keluarga kita tuh jangan sampai deh kita kembali ke zaman-zaman jahiliyah gitu ya Pak. Jadi zaman-zaman yang penuh dengan kekerasan ancaman gitu, bisa kok anak-anak itu kita arahkan dengan disiplin positif kayak gitu itu, dengan komunikasi yang efektif, dengan bagaimana orang tua itu mau belajar perkembangan anak gitu. Jadi pasti pengasuhan itu kan terus berubah ya gitu loh, sesuai dengan perkembangan anak. Anak usia dini sama remaja pasti beda kan cara penanganannya gitu. Jadi orang tua juga perlu belajar terus gitu untuk mendampingi anak gitu. Iya, iya. Ini mengingatkan saya nih ya sebagai seorang ayah ya. Saya juga punya anak 3 di rumah yang kadang-kadang kurang sabar begitu ya terhadap perkembangan anak ya. Memang belum waktunya anak ini kita berharap bisa selesai hafal kemudian sesuai dengan keinginan orang tua begitu. Sehingga kadang-kadang kurang sabar itu membuat kadang-kadang ya ancaman itu keluar, kemudian kata-kata yang kurang baik itu juga tersampaikan kepada anak-anak. Yang dampaknya jangka panjangnya anak-anak ini tidak akan percaya diri begitu. Nah, kira-kira nih kalau kita selaku orang tua nih ya, eh, tentunya kita berharap kita punya anak-anak yang nanti anak-anak kita itu adalah menjadi anak-anak yang baik gitu kan, generasi-generasi yang tumbuh berkembang tidak dengan pendidikan ancaman, kemudian kekerasan dan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kira-kira apa yang perlu diberikan terutama untuk orang tua begitu ya. Karena berbicara parenting ini tidak hanya anak tapi Benar. keluarga dalam hal ini adalah orang tua, ayah dan ibunya begitu. Gimana kalau menurut Mbak Devi? Iya, jadi keluarga itu sangat berperan penting ya dalam pendidikan, dalam melindungi anak dari kekerasan terutama gitu. Hal-hal yang perlu diterapkan ya di dalam keluarga agar melindungi anak itu yang pertama itu memvalidasi emosionalnya anak gitu. Memvalidasi emosi Emosian anak. iya. Jadi semisal itu anak tidak mau belajar, kita validasi dulu. Kenapa? Gitu. Misal dia lagi marah. Itu kita memberikan ruang yang aman dulu di dalam dirinya dia itu agar dia itu secara tidak langsung kalau misalnya dia sudah ngerasa aman, dia akan cerita. Seperti itu. Lalu bisa juga dengan itu menerapkan komunikasi yang baik sama anak gitu. Soalnya terkadang orang tua itu sudah capek kerja ya gitu, udah Betul, capek betul. kerja, terus apalagi dua-duanya kerja gitu. Jadi anak itu mungkin anak itu tidak berani ngomong gitu. Mungkin kalau misalnya anak berani ngomong itu berarti pola kelekatan asuh antara anak dan orang tua itu udah lekat ya gitu. Tapi kalau anak gak bisa ngomong, belum bisa ngomong itu biasanya dia itu tidak akan berani berbicara kepada orang tuanya padahal itu perasaan dia. Contoh misalnya lagi kangen itu, misalnya lagi teman-temannya ditemenin di sekolahan tapi dia enggak karena orang tuanya bekerja. Belum lagi kalau sudah sampai rumah orang tuanya kadang marah-marah. Kalau rumahnya berantakan marah-marahnya ke anak gitu. Jadi kayak memang namanya orang tua itu juga gak ada yang sempurna ya, di keluarga kita juga tidak ada orang tua yang sempurna, memang semuanya belajar. Jadi menurut saya gitu harus diterapkan pelan-pelan komunikasi yang baik dulu aja dan memvalidasi emosi gitu. Kalau anak itu tidak orang tuanya yang berusaha untuk mengerti lalu siapa gitu. Jadi
komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik gitu ditanyain dulu gitu, seharian ini ngapain aja gitu. Pokoknya kalau anak itu udah divalidasi emosinya, ditanyain dengan baik, nggak tiba-tiba orang tuanya marah gitu, dia tuh lama-lama akan open minded sendiri, dia akan terbuka dengan sendirinya. Nanti saya pernah gitu ada akhir-akhir ini sih gitu, lihat murid-murid, anak-anak itu dikit-dikit ngomong sama mamanya, dikit-dikit ngomong sama papanya gitu. Jadi kayak saya dan ada juga yang nggak mau ngomong gitu, mungkin takut dan lain-lain. Jadi saya akhirnya berpikir ya gitu, oh berarti kemungkinan ini orang tuanya melakukan validasi emosi yang baik, juga komunikasinya baik, sehingga anak itu dikit-dikit ngomong. Ada anak yang seperti itu. Misalnya aku tanya mamaku dulu ya, bahkan untuk dia sekedar minum, sekedar dia pengen makan jajan, dia izin sama ibunya. Ma, bu, aku boleh nggak makan jajan ini? Boleh kak. Baru dia makan. Jadi kalau terus misal dia sudah ada jatah waktu jam 6 ke atas, dia sudah tidak boleh makan. Jadi batas makannya itu ya sebelum jam 6, itu makan malam. Terus waktu itu sempat tanya-tanyain, kayak saya tawarin jajan gitu ya, nggak boleh miss, saya nggak boleh ini apa makan, kata ibu udah jam 6. Jadi dia tuh bener-bener nurut banget sama ibunya. Wah keren banget ya parentingnya, saya sampai seperti itu. Karena terus dikit-dikit itu izin, dikit-dikit izin, itu menurut saya keren banget sih gitu. Ada juga yang anak kayak los aja gitu, kayak udah mau ngapain terserah, mau ngapain terserah. Ada juga yang seperti itu. Ya nggak nyalin orang tuanya juga, mungkin orang tuanya sibuk ya nggak sempet, atau mungkin sebenarnya orang tua itu pasti sayang sama anaknya. Kalau menurut saya tuh pasti semuanya orang tua sayang ya, cuman caranya aja untuk menyampaikan kasih sayangnya berbeda-beda. Ada yang mungkin kayak ya udah dengan dia diem itu mungkin dibilang sayang karena mungkin masih capek ya pulang kerja ya, dikiranya kayak tidak merespon dengan baik, padahal ya memang sama-sama butuh waktu dulu gitu ya. Banyak sih, tapi ya itu memang ya dirangkul itu tidak ada orang tua yang sempurna, Ya, tapi benar. kita belajar setiap harinya, kita berproses setiap harinya. Iya. Jadi kalau dirangkul itu memang prinsipnya itu tadi tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada itu memang orang tua yang terus berupaya gitu ya. Kemudian pengasuhan itu juga tanggung jawab bersama gitu. Nggak hanya orang tua gitu ya, tapi juga masyarakat, sekolah gitu tuh. Kayak ada kan pepatah ya, it takes village to raise a children gitu kan. Jadi ya itu tanggung jawab dalam pengasuhan itu sebenarnya harus berkolaborasi sebenarnya gitu loh. Jadi kalau yang disampaikan Kak Dev tadi ya, gimana sih kok bisa sih anak-anak itu apa bisa berkomunikasi secara aman gitu ya? Itu awalnya memang harus ada kelekatan gitu loh dalam pengasuhan. Nah, kelekatan itu muncul dari itu tadi upaya orang tua membangun hubungan yang aman gitu dengan anak. Iya, iya. Gitu. Keren-keren. Nah, ini bicara orang tua ya, terutama ayah dan ibu yang memang hari-harinya mereka membersamai anak-anak seperti itu. Dan tidak semua orang tua itu mempunyai kemampuan ya, kemampuan dalam pendidikan begitu ya. Mungkin bagi ayah bunda yang sering ikut seminar, ikut parenting, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pola asuh anak, mungkin mereka dapat. Ya, benar. Tapi bagaimana dengan orang tua yang apa namanya Sibuk. minim pengetahuan tentang ini begitu kan? Ini kan juga nanti berakibat kepada Ya. masa depan anak gitu, karena pola asuh yang tidak tepat itu. Apa kira program-program yang Eh, untuk orang tua yang memang ya mohon maaf seperti saya begini kan, ini juga pengen terus menambah apa? Iya, benar. Jadi untung ya yang nonton podcast ini berarti ya mendapatkan ilmu ya hari ini, karena kita akan bagi-bagi tips di sini ya. Oke. Jadi kalau dirangkul itu kita punya prinsip cinta namanya gitu. Cinta, Ya, cinta. Yang pertama itu cari cara gitu ya. cari cara. Jadi memang pengasuhan itu adalah perjalanan yang panjang gitu loh. Ya, jadi karena panjang itu kemungkinan sesuai dengan perkembangan anak juga ya gitu. Jadi kita harus berupaya terus cari cara. Ini misalnya nih hari ini nih pakai cara dikasih tahu dikasih tahu dengan soft gitu ya, dengan gentle gitu. Dek, hari ini kita berangkat jam 7 ya. Oke, tapi besoknya bisa jadi cara itu tuh nggak berhasil gitu. Betul, Nah, betul. kan karena ternyata cara itu hanya berhasil di anak misalnya usia 4 sampai 5 tahun ya, ketika sudah fase berpikir kritis gitu kan, di 7 tahun ke atas ternyata kok dia ini ya penuh
penuh pertanyaan ya gitu kan. Kenapa harus berangkat jam 7 kayak gitu misalnya. Itu kita harus cari cara terus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah itu ingat impian tinggi gitu. Jadi impian tinggi itu jangka panjang kita, kayak harapan kita dalam pengasuhan tuh apa sih gitu. Jadi kita kan pasti pengen anak itu mandiri, percaya diri, taat gitu kan, menjadi orang yang bermanfaat seperti itu. Lah, bagaimana cara kita untuk itu tadi gitu loh, menuju ke situ tadi gitu. Jadi supaya kita tuh nggak dikit-dikit itu menghakimi anak gitu ya. Jadi kita harus, oh iya sih, anak-anak ini perlu berproses, anak-anak ini perlu banyak belajar gitu. Jadi nggak takut gagal juga gitu lah. Itu akhirnya masuk ke N. Ini sebenarnya agak maksa ya, nerima tanpa drama gitu ya. M-nya tuh dikurangin jadi nerima tanpa drama gitu supaya bisa cinta tadi soalnya. Jadi menerima tanpa drama itu kita cinta tanpa syarat sebenarnya ke anak ya gitu. Enggak hanya ketika berhasil aja loh kita apresiasi gitu, tapi ketika dia butuh dukungan waktu gagal gitu ataupun dia lagi sedih dan sebagainya, itu tetap kita terima. Jadi bukan hanya maksudnya segala emosinya juga ya. Misalnya kan kebanyakan atau kecenderungan kan kalau anak happy kita oh ya bisa nerima ya happy. Begitu anak marah, kamu ngapain sih marah? Nah, padahal kita tuh perlu memvalidasi emosi mereka gitu kan, mendampingi, membantu regulasi gitu ya. Sebenarnya kayak kalau kita ujuk-ujuk misalnya anak 4 tahun ya, kita suruh diem dong kamu, jangan marah, jangan nangis kayak gitu. Anak usia 4 tahun itu bagian depan otaknya, prefrontal cortexnya itu masih belum berkembang ya. Biasanya kan manusia itu berkembang sampai umur 30-an ya, akan matang gitu kan. Apa yang kita bisa harapkan dari anak umur 4 tahun kita minta supaya dia bisa meregulasi emosinya sendiri. Itu kan nggak masuk akal kan. Nah, itu tadi. Kita harus itu tadi ingat impian tinggi tadi, kemudian menerima tanpa drama, kemudian itu tadi tidak takut salah seperti yang disampaikan Kak Dev juga tadi, bahwa rangkul itu tidak ada orang tua yang sempurna gitu ya. Tidak takut salah. Jadi kalaupun kita kepleset sedikit gitu, kita tuh bisa bangkit lagi. Oh iya sih gitu. Kita kembali ke jalan yang benar lagi ya gitu. Jangan sampai kepleset udah sekalian aja gitu dipukul apa diomelin ya, jangan sampai gitu ya. Maksudnya kita tuh ada remindernya gitu kan. Kemudian CINTA. Oh ini asyik main bersama. Ini maksudnya adalah bagaimana kita tuh bisa sebagai orang tua meluangkan waktu gitu di tengah-tengah. Di apa ya? Bukan di sisa ya. Kok kasihan banget kalau anak-anak dikasih sisa waktu. Jadi di waktu kita selama 24 jam itu yuk kita upayakan yuk gitu loh. Berkegiatan bersama gitu dengan sepenuh hati, sepenuh tubuh gitu ya. Jadi kalau saya itu kalau di keluarga saya gitu kan, saya itu waktu anak-anak umur sekitar 2 tahun, 3 tahun tuh ketika anak saya itu punya adik akhirnya gitu kan. Saya pengen meluangkan waktu 15 menit aja gitu di waktu dia tidur gitu dengan membacakan buku. Khusus sama si kakak ini gitu. Karena waktu ketika kita membacakan buku di malam hari, itu kan gelombang otak itu kan frekuensinya theta ya. Jadi tenang gitu. Dia tenang terus mudah memasukkan value-value gitu kan. Jadi si anak ini yang biasanya seharian saya mungkin ngurusin adiknya gitu, dia masih tetap dapat waktu berkualitas gitu loh sebelum tidur. Jadi dia tetap merasa aman, merasa dicintai, merasa diperhatikan. Kemudian kan kalau dengan membacakan buku kan ada kontak fisik ya gitu. Itu kan juga anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun masih butuh sekali gitu kan kontak dengan orang tuanya seperti itu gitu. Iya. Artinya anak itu juga punya hak ya atas orang tuanya, terutama waktu gitu ya. Ya, memang ketika ada waktu-waktu yang orang tua berikan kepada anak itu membuat anak menjadi nyaman, terutama menemani dalam bermain. Iya, saya pernah mendengar beberapa buku begitu, membaca buku terkait dengan pola mendidik anak begitu, terutama anak-anak yang usia 4 sampai 7 tahun itu. Luangkan waktu untuk bersama anak, terutama bermain. Nah, saya pernah nyoba itu, yaitu bermain lempar-lempar bola begitu, main kuda-kudahan begitu. Nah, ini saya lakukan di rumah itu dengan anak-anak, walaupun memang
waktunya nggak panjang begitu ya, karena memang orang tua ini juga juga punya kesibukan. Tapi saya berpikir anak-anak ini juga punya hak untuk kita begitu. Akhirnya saya coba main gitu, main dengan anak-anak itu, entah itu main lempar bola, kemudian main ABC 5 dasar, atau main hal-hal seperti itu ternyata membuat anak nyaman. Nah, saya lakukan itu. Eh, dan ketika permainan itu kami lakukan bersama-sama, ada keceriaan, ada tawa dan sebagainya gitu. Nah, ketika di sela itu kami sampaikan beberapa pesan-pesan gitu ya, nasihat itu ternyata masuk di situ. Apa memang benar begitu ya? Ini termasuk dunia anak adalah dunia bermain Bermain, gitu ya kan. benar. Berarti kalau misalkan anak ini bermain, berarti orang tua juga harus masuk ke dalam dunia anak Ya begitu ya. benar. Jadi nggak hanya kerja terus kemudian berpikir yang berat-berat begitu ya. Kita juga harus masuk ke dunianya anak. Itu betul begitu ya. Gitu. Gimana kalau menurut Mbak Devi tentang eh, pola orang tua juga harus masuk ke dunia anak, bermain dengan anak itu apa memang begitu? Iya, dan itu sepertinya bisa dikatakan wajib sih ya gitu. Karena betul, anak itu punya hak atas atas orang tuanya juga gitu. Maksudnya anak itu juga perlu waktu bermain dengan orang tuanya gitu. Karena kan ya siapa sih yang minta anak itu lahir di dunia itu ya siapa gitu kan, pasti dari orang Orang tua tuanya ya. gitu kan ya. Jadi memang anak itu lebih bagus kualitas dari mungkin mentalnya, emosionalnya tuh lebih bagus ketika dia dekat sama orang tuanya gitu. Selain emosionalnya tervalidasi, itu dia ngerasa aman gitu. Sepertinya tadi sudah jelas sama Kak Nana, itu betul banget sih gitu. Semuanya itu memang dari orang tuanya gitu. Karena lingkungan pertama yang anak dapatkan itu adalah dunianya ada di rumah sebelum anak mengenal dunia di luar, ya kan? Anak-anak itu lahir juga masih dalam rumah, baru nanti dia sudah bertumbuh, sudah bisa jalan, baru mereka mengenal dunia luar, diajak jalan-jalan baru mengenal. Tapi kan awalnya itu kan dari orang tua gitu, dari orang tua. Jadi mereka itu ya sangat butuh quality time ya bersama orang tuanya. Betul, nggak perlu banyak-banyak sebenarnya gitu. Misalnya kan anak juga pasti capek pulang sekolah, misalnya udah besar ya udah sekolah gitu, orang tua capek juga habis kerja gitu. Terus tapi ada juga itu kalau orang tua mungkin sudah belajar ya, ya semua orang tua pasti belajar gitu. Saya pernah menjumpai itu, beliau kalau misalnya sudah nyampe rumah, itu beliau menyempatkan waktu sepulang kerja tidak megang handphone. Masya Jadi Allah. pulang kerja, mandi dan lain-lain, membersihkan Diri ya. dirinya gitu, lalu meluangkan waktu main sama anak. Fokus sama anak ya. Ya Betul. benar. Ya itu tadi yang kita bilang sepenuh hati, sepenuh tubuh itu tadi ya gitu. Iya, gitu. Nggak perlu lama-lama juga gitu. Nah, nanti kan kalau sore itu kan biasanya pasti sudah waktunya laya-laya ya sore gitu ya. Meluangkan waktu, terus habis itu kan maghrib ya. Yang muslim mungkin sholat ya. Mungkin kalau nonis bisa ngelakuin hal-hal yang lain gitu. Jadi setelah itu sholat bareng ya, kita seru ya gitu. Nanti setelah itu baru habis maghrib mungkin makan bersama atau apa. Jadi anak itu ya ngerasa aman dan ngerasa aku disayang kok gitu sama orang tua aku gitu. Padahal ya memang nggak semuanya sih orang tua bisa Ya gitu, benar. apalagi kayak misalnya kerja orang tuanya shift kayak gitu-gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti tadi prinsip keluarga kita ya, cinta cari cara. Jadi misalnya ya banyak cara, memang dominannya kebanyakan kalau orang tua itu kerja pagi pulang sore ya, tapi ada juga yang shift. Kita tidak menutup mata ya bahwa itu memang ada gitu di lingkungan kita tinggal di sini tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya memang shift gitu ya udah cari aja waktu, nggak perlu Ya, banyak, misalnya 15 cukup ya gitu buat quality time bersama anak. misalnya kayak ini juga bisa apa makan bersama itu tadi ya. Ya itu tadi matikan TV, nggak megang HP gitu kan. Jadi ya itu tadi kita fokus untuk makan bareng sambil ngobrol gitu kan. Itu kan sebenarnya juga nggak butuh waktu lama ya gitu. Tapi kan ada kebersamaannya di situ gitu, ada koneksi gitu ya. Karena bahayanya juga kalau koneksi kita terputus itu bisa nanti anak itu akan gampang kena adiksi sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya apa sih penyebab anak adiksi gitu ya? Entah HP, entah obat-obatan gitu ya. Semuanya berkaitan dengan adiksi itu karena terputusnya koneksi dengan
orang tua, dengan yang apa, orang-orang yang membuat anak merasa aman itu tadi, gitu. Siap, siap. Nah, ini masih kembali kepada pola asuh ya, pendidikan terhadap anak. Nah, mungkin kalau untuk di dalam keluarga, katakanlah ayah dan ibu, orang tua ini sudah selesai ya, anggap saja bisa menjaga dan membentengi anak, terutama bisa memberikan pendidikan yang baik, termasuk pola asuh terhadap anak. Nah, ketika bicara di luar ya, di eksternal ini kan bicara di sekolah, kemudian tempat bermain anak-anak dan sebagainya. Tentunya kekerasan itu juga ada gitu ya. Tadi disampaikan juga kekerasan itu tidak hanya fisik loh, tapi juga ada perundungan ya kan, ada apa namanya psikis dan sebagainya begitu. Terutama hari ini saya juga melihat beberapa di sekolah itu juga ada beberapa anak-anak yang hari ini juga mendapatkan itu. Mungkin tidak dari sekolahnya, mungkin dari lingkungan teman-temannya begitu. Bahkan ada yang sampai dia nggak mau sekolah gara-gara apa? Di sekolah dibully sama teman-temannya ini. Nah, menyikapi seperti ini bagaimana gitu? Menurut apa namanya Mbak Nana ya? Mm. Jadi memang ada langkah-langkah pencegahan ya gitu ya Betul, kalau di betul. sekolah. Karena itu tadi bisa terjadi di sekolah, di rumah gitu ya, atau di lingkungan sosial gitu. Nah, untuk upaya itu kalau di sekolah itu memang perlu menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman ya untuk anak Atmosfer belajar. yang aman dalam Ha-ha. belajar ya. Ya, itu bukan hanya tugas gurunya tapi semua warga sekolah gitu ya. Semua warga Semua warga sekolah. sekolah. Ya. Jadi itu tadi. Kemudian ini apa namanya? Ada kan upaya-upaya kayak campaign sih ya gitu Iya. ya. Yang apa? No bullying seperti di sekolah kan alhamdulillahnya sekarang sudah banyak ya, Pak. Ya, Kak ya gitu. Jadi dan itu juga kalau misalnya di SD, SMP, SMA biasanya tuh ada satgasnya yang dari ininya, satuan apa namanya, petugasnya itu anak-anak sendiri yang campaign gitu. Anak-anak ya. Ya, jadi kayak eh, apa temennya yang kalau misalnya ada kayak jadi petugasnya gitu yang membantu guru gitu kan. Jadi bukan hanya tanggung jawab itu ya antar semua anak itu yang menjaga teman-temannya gitu kan. Kemudian kalau yang terjadi di lingkungan sosial itu sebenarnya ini masyarakat itu nggak boleh sebenarnya kita itu diem aja ya kalau Iya. melihat Heeh. terjadi kekerasan gitu. Jadi nggak apa-apa loh, ikut campur banget itu nggak apa-apa gitu ya. Ketika ya kan, Iya, iya, kalau iya. sekarang ikut campur banget gitu ya. Padahal karena gini, teman saya itu pernah menemui, pernah menggagalkan anak yang hampir jadi korban pelecehan seksual di tempat bermain. Anak ini masih usia sekolah PAUD ya gitulah. Kalau nggak salah 4 atau 5 tahun gitu. Orang tuanya main HP. Orang tuanya main HP nggak ngelihat dia ada orang dewasa di sebelahnya yang kayak ngincer karena si anak ini pakai rok pendek yang kelihatan mohon maaf ya itu apa Aurat. celana dalamnya Iya. itu. Nah, itu juga perlu juga ya orang tua ini ya ketika di tempat umum tuh juga menjaga aurat anak itu tadi. Si anak ini sampai dia tuh freezing gitu. Jadi teman saya tuh ngeliat, "Dah, anak ini kok ini ya, itu siapa ya? Kayaknya bukan orang tuanya gitu ya." Akhirnya diteriakin gitu kan, diteriakin orangnya kabur. Orangnya kabur sampai dia tuh nguber. Nguber sampai akhirnya akhirnya ketangkep satpam gitulah gitu. Jadi emang ikut campur banget dah dia nih. Dia sama suaminya ini gitu. Kemudian yang penting lagi memang ketika kita melihat terjadi adanya kekerasan ya gitu. Itu tuh yang pertama harus dilakukan adalah mengamankan si anak dulu gitu. Mengamankan si anak. Iya gitu. Dari misalnya ini ya maksudnya mengamankan si anak ini supaya dia nggak terjangkau sama pelaku gitu kan. Perkara pelakunya nanti ditangkap itu tuh nomor 2 deh gitu. Yang penting kita menyelamatkan si anak ini dulu gitu. Gimana caranya kita ikut campur untuk menyelamatkan anak ini dulu, dia di tempat aman baru kita cari tuh pelakunya gitu ya gitu. Kemudian kalau di orang tua itu tadi harus ini ya menjalin kelekatan itu kan, kelekatan, kemudian komunikasi yang efektif ya. Kalau ini dirangkul ada lagi nih, gimana sih caranya komunikasi efektif sama anak gitu. Jadi kalau dirangkul tuh ada namanya iMessage ya gitu. Yang berdasarkan komunikasi asertif yaitu respect ya. Jadi baik orang tua itu respect ke anaknya, anak juga respect ke orang tua gitu. Nah, bagaimana anak itu mampu menceritakan ide perasaannya ke orang tua
tanpa direndahkan gitu kan. Nah, ini kalau dirangkul tuh caranya adanya iMessage. iMessage itu misalnya gini, dimulai dari aku merasa gitu. Aku merasa, aku ingin supaya. Nah, contohnya kayak gini ya. Langsung aja praktek kita ya. Jadi misalnya si anak ini sedih gitu ya, mendapatkan perlakuan tidak nyaman dari temennya, dibully misalnya. Bunda, aku merasa sedih karena temanku tadi berkata aku tuh bodoh, nggak bisa apa-apa gitu ya. Aku pengen temanku tuh nggak ngomong kayak gitu lagi gitu ke aku gitu. Kemudian aku ingin, aku merasa aku ingin, nah ini. Terus aku pengen Bunda sekarang peluk aku nih gitu, supaya aku tuh ngerasa aman lagi, supaya aku tuh merasa tenang kayak gitu. Nah kayak gitu tuh contohnya ya, komunikasi asertif gitu ya, komunikasi efektif iMessage. gitu ya. Terus bisa jadi kok contoh misalnya supaya ini suami ya kan bapak-bapak deh ya, Iya. bapak-bapak datang ke rumah gitu kan dengan membawa permasalahannya yang di kantor gitu kan gitu, marah-marah dia, rumah berantakan, wah ini kamu kayak gini 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 gitu ya. Istrinya nggak apa-apa nih, berkomunikasi tetap ya asertif ya, jangan ikutan kepancing juga ya. Kalau kepancing nanti malah tambah kacau biasanya gitu. Jadi bilang ke suaminya gitu, ya aku merasa kalau ayah marah-marah setelah pulang kerja itu rumah tuh jadi nggak nyaman gitu loh. Aku tuh pengen kalau ayah pulang kerja itu, ayah boleh loh duduk dulu, kita ambilin minum atau ngapain kayak gitu ngobrol dulu. Tapi ayah jangan marah-marah dulu gitu kan, supaya kita itu punya waktu buat punya waktu kebersamaan lebih banyak. Soalnya anak-anak tuh dari tadi juga nungguin ayah pulang, pengennya tuh ayah apa pengennya tuh anak-anak dipeluk ayah sebenarnya gitu loh, bukan dimarahin sama ayah gitu. Lebih adem kan Pak Iya. daripada pulang kamu ngapain sih pulang marah-marah mulu gitu kan. Mungkin kebawa beban pekerjaan itu ya. Iya bener. Sehingga itu bisa diluapkan ke anak-anaknya Nah iya begitu. tuh. Jangan sehingga bisa diluapkan Pak. Iya, Nggak iya, boleh, iya, iya, iya. nggak boleh diluapkan berarti. Nah, ini masih berkaitan dengan pola asuh anak ya. Tadi kita tertarik di di lingkungan sekolah. Artinya eh, di rumah udah kita jaga nih, orang tua sudah belajar bagaimana pola asuh anak yang baik. Sementara di luar ini kan juga seperti itu ya. Artinya harus ada suatu program begitu ya. Ya ada suatu program di sekolah itu yang program itu memang harus dilaksanakan oleh semua warga di sekolah itu, baik itu mungkin dari kepala sekolahnya, guru, mungkin ketua kelas, bahkan mungkin penunjukan dari siswa itu sendiri, sehingga di lingkungan sekolah itu tercipta kondisi yang tidak ada kekerasan di situ ya, tidak ada bullying dan sebagainya begitu. Nah, berarti memang ini perlu sekolah-sekolah juga punya program seperti ini. Apakah memang ini semua sekolah seperti ini atau memang dari pusat pendidikan itu memang sudah ada seperti ini? Karena melihat fenomena hari ini masih ada namanya bullying itu Benar. masih ada begitu. Kalau masalah pendidikan di sekolah, insya Allah di kurikulum yang saat ini ya, kurikulum saat ini kan deep learning ya, ini istilahnya ya, itu tuh sudah masuk tuh dalam Deep kurikulum learning ya. nya itu Iya, ya, iya. baik di tingkat PAUD sampai tingkat SMA itu sebenarnya sudah masuk nih tentang materi perundungan itu anti bullying itu Anti tadi ya. bullying. Nah, tinggal sebenarnya yaitu kesadaran gitu, semua lapisan masyarakat ya, baik anak-anak, kemudian orang dewasa juga itu untuk mempertajam empati juga gitu ya. Jadi ketika itu tadi, ketika melihat ini sesuatu yang nggak pas nih gitu. Sebenarnya ketika anak-anak atau orang dewasa itu melakukan kekerasan itu kan sebenarnya merusak fitrah ya. Kita kan merasa kayak aduh gitu kan. Nah itu Iya. kan sebenarnya udah nggak nyaman ketika sudah fitrah kita sudah waduh ini ada yang Istilahnya nggak pas ya. ketun gitu ya, ketun bahasa Jawanya gitu ya. Iya, ada yang nggak pas nih gitu. Ya itu memang berarti waktunya kita bertindak gitu loh. Jadi jangan sampai tambah parah gitu. Nah, ini alhamdulillahnya sih insya Allah semoga semua sekolah ini bisa ya mengaplikasikan program anti perundungan ini gitu kan gitu. Caranya banyak gitu. Itu mungkin akan disesuaikan sama
ini juga apa namanya Sekolah kondisi masing-masing, sekolah. ya. Jadi karakteristik sekolah kan pasti berbeda-beda juga ya Betul. gitu. Tergantung geodemografinya juga kan. Anak di wilayah utara mungkin akan berbeda dengan anak yang di wilayah barat seperti itu Iya. gitu. Jadi mungkin memang sekolah harus concern sebenarnya ya sama ini anti perundungan ini gitu. Tapi kadang-kadang itu ada ya kayak di sekolah gitu, anak-anak itu mungkin teman-teman yang lain itu tahu kalau temannya itu sedang dibully, temannya itu tahu sedang dirudung gitu, tapi si temannya yang melihat ini dia itu kayak nggak Takut. berani, iya takut untuk menyampaikan ke gurunya. Mungkin ya satu, mungkin dia pernah terjadi gitu, akhirnya dia mungkin tambah masalahnya membesar, akhirnya ketika dia lihat lagi dia akhirnya males gitu. Ada juga yang memang dia udah lihat tuh temennya dirudung, lalu temennya yang merudung ini kayak langsung ngancem dia gitu. Itu kan sering kali terjadi ya, kayak awas ya kamu nanti bilang sama guru ya kamu gini, tambah dia ancem. Nah akhirnya si anak ini ya tambah nggak mau bicara gitu loh. Jadi kalau misalnya itu sering kali terjadi ya, soalnya memang nggak banyak loh siswa-siswi itu, terutama si SD kali ya gitu, itu belum berani speak up, kepada gurunya gitu. Ya mungkin mereka masih belum bisa let's say kayak ini bener nggak sih yang aku lakuin gitu. Beda kayak kawasan SMA dan maksudnya sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi, kan mereka sudah bisa berpikir yang jernih gitu ya. Oh ini nggak baik, berarti aku harus lapor gitu. Ada juga yang memang nggak peduli gitu. Jadi kalau misalnya memang itu sudah ada ya di dalam pendidikan, mungkin lebih sekolah ya misalnya aware banget Ya, terhadap benar. itu, ya mungkin ini bisa di ini ya mungkin Pak, bisa dibuat sosialisasi bahwa anak itu ya kalau misalnya menemukan hal-hal yang kurang baik ya speak up aja gitu, atau gurunya yang inisiatif buat bertanya gitu. Itu karena kadang-kadang juga anak-anak itu mungkin merasa kayak apatis ya, maksudnya kayak gini loh. Aku tuh udah pernah bilang gitu ke guru gitu, Tapi tapi nggak bisa direspon. jadi ada yang seperti itu ya gitu ya. Bisa. Jadi apa hal yang bikin itu akan tambah parah itu ketika ada orang dewasa yang membiarkan peristiwa itu tuh terjadi gitu loh, menganggap hal itu tuh wajar. Oh, cuman main kok gitu. Oh, dia cuman bercanda kok. Nah, itu ketika kita udah mulai, orang dewasa udah mulai mewajarkan bibit-bibit kekerasan itu, ya itu bisa terjadi ini, maksudnya bisa terjadi kekerasan yang lebih besar gitu di lingkungan sekolah kayak gitu. Jadi memang itu tadi, kalaupun memang punya program itu, ya semua warga memang turut. Terlibat ya. dan berperan Iya, serta. kalau di sekolah anak saya tuh di Sidoarjo itu mulai dari satpam, Pak CS, customer service-nya Yes. itu sampai anak-anaknya itu care gitu loh. Jadi memang ada itu tadi kayak semacam istilahnya tuh apa, tim penegak disiplin katanya gitu ya, semacam gitu, TPDS namanya tuh. Lah itu tuh yang membantu ini ngasih tahu teman-temannya, nggak boleh loh kayak gitu, jangan kayak gitu ya gitu. Jadi anak-anak itu, weh bully kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga anak-anak ini apa namanya, karena baru dengar istilah bully apalagi Iya. kalau di SD gitu, dikit-dikit temen yang ngapain dibilangin bully. Lah itu tadi peran orang dewasa tuh juga perlu juga gitu loh, ngasih tahu oh ini tuh memang bercanda gitu ya, ini tuh bully kayak gitu-gitu. Jadi bully itu kalau misalnya udah sering ya apa, udah jadi rutinitas gitu kan, si anak ini memang sering istilahnya dikasih kekerasan verbal atau misalnya bercandaannya fisik gitu, terlalu sering itu sudah termasuk bully juga kan Iya. gitu. Kalau kan ada istilah juga kalau misalnya bercanda tapi yang temennya tidak merasa itu ya, tidak merasa senang atas apa bercanda itu, ya itu juga bisa jadi termasuk bully kayak gitu. Baik Mbak Nana dan Mbak Devi ya. Karena waktu terbatas nih ya, sebelum kita tutup acara mungkin lebih ke konklusi gitu ya. Kira-kira boleh dikasih untuk closingan poin-poin begitu ya, kita selaku orang tua nih, terutama ayah dan bunda begitu di dalam mendidik anak. Kira-kira apa saja poin-poin penting yang nanti bisa dibawa oleh kita selaku orang tua dalam mendidik anak? Oke, dimulai dari saya dulu ya Wanana ya. Oke, jadi rumah itu kan menjadi tempat anak itu untuk tumbuh, belajar, dan juga berproses ya.
gitu, tempat untuk bercerita gitu. Jadi selain itu untuk orang tua gitu di luar sana gitu, memang tidak ada orang tua yang sempurna, semuanya berproses dan belajar gitu. Hal yang perlu kita cegah atau kita perlu terapkan itu adalah yang pertama, kita melakukan pola asuh yang positif. Pola asuh yang Ya, positif. pola Oke. asuh yang Ini positif pertama terlebih itu ya, dahulu, ya. Lalu yang kedua, membentuk komunikasi yang baik. membentuk komunikasi yang baik. Ya, membentuk komunikasi yang baik. Kemudian edukasi anak tentang perlindungan diri. Seperti contohnya adalah kita ngasih tahu ke anak mumpung masih 3 tahun ya atau 2 tahun gitu kan sudah bisa diajak ngomong ya. Itu dikasih tahu bahwa bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh, bagian tubuh mana yang boleh disentuh. Itu kita kasih edukasi seperti itu. Jadi kan misalnya ada temennya atau orang yang lebih dewasa, lebih besar dari dia mau menyentuh atau ya bertindak yang kurang baik gitu, dia pasti akan bisa mengantisipasi dirinya karena dia udah teredukasi gitu. Oh tidak boleh, oh no 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 gitu. Kalau sekarang kan berarti no no gitu. Kalau di anak-anak PAUD TK itu kan ada lagunya tuh yang Oh iya, sentuhan boleh ya, ya, itu kan bisa ya ada itu dinyanyiin lagunya. ya gitu sambil Iya. main sama orang tua gitu kan. Ya, dan yang terakhir itu kalau dari saya ya, itu adalah dukungan dari lingkungan sekitar. Seperti tadi bentuk kolaborasi dari masyarakat gitu. Jadi dukungan sekitar memang nggak hanya dari orang tua, nggak hanya dari lingkungan rumah, tapi juga lingkungan sekitar gitu. Jadi teman-temannya, dari warga, dari masyarakat yang ya mungkin dia lagi main gitu ya. Itu juga penting sih dukungan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Nana dan Mbak Devi atas kesempatannya di siang hari ini. Kita banyak belajar hari ini ya, banyak ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan, kita sampaikan kepada putra-putri kita ya, yang ada di rumah maupun di lingkungan kita. Baik teman-teman semua, dari channel Yatim Mandiri, insya Allah materi hari ini adalah berkaitan dengan pola mendidik anak ya, tidak dengan kekerasan, tidak dengan bully gitu ya, tidak dengan ancaman begitu ya. Tentunya sentuh dengan hati begitu ya. Mengajak bermain anak-anak yang insya Allah nanti anak-anak itu akan merasa nyaman dengan kita dan endingnya anak itu akan menjadi doa dan harapan orang tua begitu. Demikian untuk acara hari ini. Saya terima kasih banyak. Saya Rosi dari Yatim Mandiri dan narasumber kami dari Rangkul keluarga kita. Rangkul ya, Rangkul Surabaya ya. Betul. Ya, Rangkul Rangkul Surabaya Surabaya. ada, Rangkul Sidoarjo ada, Malang, Gresik, banyak banyak di berbagai banyak. Promosi ya, Sis. Iya. Bergabung bersama Rangkul ya, silakan orang tua. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Kami akhiri pertemuan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Wabarakatuh.